Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lintang Nurhayati, NIM K2318041 dari kelas 2018B Pendidikan Fisika Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara mendapatkan rapat keadaan sistem kuantum dari rapat keadaan sistem klasik. Ada 4 submateri yang akan dibahas. Yang pertama diawali dengan ketidakpastian Heisenberg, kemudian dilanjutkan pada koordinat spasial 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Nah, untuk yang pertama, ketidakpastian Heisenberg. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa partikel kuantum tentunya memenuhi prinsip mekanika kuantum. Nah, salah satu prinsip dasar mekanika kuantum adalah prinsip ketidakpastian Heisenberg. Apa sih yang dimaksud dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg? Prinsip ini menyatakan bahwa perkalian antara ketidakpastian momentum dan posisi tidak boleh lebih kecil dari konstanta Planck. Ya, dapat dinyatakan dalam persamaan seperti ini. Delta P dikali delta X lebih besar sama dengan H. Di mana delta P ini adalah momentum, X adalah posisi, dan H adalah konstanta Planck yang nilainya 6,626 kali 10 pangkat negatif 34 Joule sekol. Artinya, nilai delta P, delta X ini minimal setara dengan konstanta Planck. Nah, implikasinya bagaimana? Sebuah keadaan kuantum tidak mungkin dapat didefinisikan jika keadaan tersebut memuat ukuran momentum dan ukuran posisi sedemikian sehingga perkaliannya kurang dari H. Jadi jika momentum dan posisinya dikalikan, maka nilainya itu minimal harus setara dengan H atau konstanta Planck. Seperti itu. Nah, bagaimana jika kurang dari H? Jika kurang dari H, maka sebuah keadaan tidak dapat didefinisikan atau terdefinisikan. Seperti itu. Nah, dari hasil ini selanjutnya kita bisa menentukan berapa jumlah keadaan kuantum dalam ruang fase dengan volume tertentu. Tentunya dalam koordinat spasial 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Nah, yang pertama kita bahas dulu koordinat spasial 1 dimensi. 1 dimensi berarti hanya ada satu koordinat, satu arah. Nah, dimisalkan hanya memiliki assembly yang boleh bergerak bebas dalam satu arah. Jadi assembly-nya itu hanya bergerak bebas dalam satu arah. Nah, misalkan posisi partikelnya X, ya, dalam assembly dinyatakan dalam koordinat X. Dengan demikian, partikel tersebut memiliki momentum partikel. Momentum partikel simbolnya P, karena dia hanya memiliki satu arah, yaitu pada arah X, maka momentumnya juga Px. Ya, disesuaikan seperti itu. Nah, selain itu ada yang disebut dengan elemen kecil ruang fasa, ya, yang dimiliki oleh sebuah partikel dalam assembly. Nah, partikel tadi itu selain memiliki posisi, momentum, dia juga memiliki elemen kecil ruang fasa yang disimbolkan dengan d tau, d kecil, ya. D tau sama dengan dx dikali dpx. Dx ini adalah yang mewakili posisinya, dpx ini adalah yang mewakili momentumnya. Seperti itu. Selain elemen kecil ruang fasa, sebuah partikel dalam assembly juga memiliki volume ruang fasa untuk semua posisi yang mungkin diperoleh dengan melakukan integral. Kenapa dengan integral? Karena volume itu bersifat kontinu, sifatnya kontinu, bukan distrik. Seperti itu.
Nah, untuk volume ruang fasa ini berbeda dengan elemen kecil ruang fasa. Jika elemen ruang fasa itu disimbolkan D tau, D kecil, maka untuk volume ruang fasa yang lebih besar disimbolkan dengan delta tau P, delta besar. Di mana delta tau P itu sama dengan integral dari D tau, D kecil. Volume ruang fasa sama dengan integral dari elemen kecil ruang fasa. Seperti itu. Ini adalah elemen kecil ruang fasa, D kecil tau. Dx, dpx. Nah, integralnya ini integral apa? Integral batas apa? Dengan batas apa? Integral dengan batas posisinya. Seperti itu. Karena tadi pada sumbu X, koordinat X, maka dia untuk posisi pada koordinat X, yaitu dx yang mewakili. Continue di semua posisi. Kemudian integral dx sendiri adalah L. Untuk dpx-nya bagaimana? Dpx-nya tetap dpx. Kemudian dalam satu dimensi, ya, koordinat spasial satu dimensi itu, ukuran minimum ruang fasanya yang diizinkan oleh prinsip ketidakpastian Heisenberg, ya, karena kita membahas tentang ketidakpastian Heisenberg dalam hal ini, ya. Jadi ukuran minimum yang diizinkan, yang disyaratkan oleh prinsip ketidakpastian Heisenberg itu adalah setara dengan nilai konstanta Planck. Delta tau min, ini ruang fasa minimumnya, sama dengan delta X, delta PX, ya, posisi dikali momentumnya, setara dengan H, ya, minimal H, setara dengan H, mendekati H. Nah, oleh karena itu, jumlah keadaan, ingat, jumlah keadaan itu disimbolkan dengan N. Namun di sini konteksnya jumlah keadaan yang terdapat dalam elemen. Elemen itu kan kecil, ya, sehingga jumlah keadaannya Dn. Seperti itu. Nah, Dn itu apa? Dn itu adalah volume ruang fasa dibagi dengan ukuran minimum ruang fasanya. Jadi volume ruang fasa per ukuran minimum ruang fasanya. Kita tadi sudah mendapatkan volume ruang fasanya. Nih, sudah tahu, yaitu L dpx. Dibagi dengan delta tau min. Delta tau minnya adalah H. Setara dengan H, konstanta Planck. Sehingga jumlah keadaan yang terdapat dalam elemen ruang fase delta tau P adalah L dpx dibagi H. Seperti itu. Nah, selanjutnya, untuk jumlah keadaan persatuan volume assembly-nya, jumlah keadaan persatuan volume assembly itu G, P, D, P, karena di sini P-nya PX, di sini juga DP-nya DPX. Nah, jumlah keadaan persatuan volume assembly itu adalah Dn dibagi L. Dn dibagi L. Jumlah keadaan dalam elemen kecil ruang fasanya dibagi dengan L. L atau panjangnya, posisinya. Dn tadi kita dapatkan nilai L dpx dibagi H. Karena di sini dibagi L, dibagi panjangnya. Ini kenapa dibagi panjangnya? Karena di sini jumlah keadaan persatuan volume assembly. Nah, persatuan volume assembly untuk satu dimensi itu adalah panjangnya. Dibagi
L berarti dikali 1/L. Nah, di sini bisa dicoret, coret, sehingga didapatkan dpx per H. Ini adalah jumlah keadaan persatuan volume assembly. Kemudian, kerapatan keadaan, ya, kerapatan keadaan itu jumlah keadaan persatuan assembly-nya tadi dapat dinyatakan dalam variabel energi partikel. Variabel energi partikel. Nah, variabel energi partikel, jika kalian masih ingat, kita dulu pernah mempelajarinya di fisika kuantum, bahwa E sama dengan Px kuadrat dibagi 2M. E itu adalah energi partikelnya. Px itu adalah momentumnya, M-nya itu adalah massa. Ini persamaannya. Nah, di sini tujuan kita untuk menyatakan kerapatan keadaan dpx ini dinyatakan dalam variabel energi partikel, dinyatakan dalam E, seperti itu. Bagaimana caranya? Nah, di sini kita mulai dari persamaan energinya dulu. E sama dengan P kuadrat per 2M. Kita ubah dulu ke dalam P sama dengan, sehingga E sama dengan Px kuadrat per 2M. Px kuadrat sama dengan 2M kali E. Px sama dengan akar 2M E. Nah, seperti itu. Atau boleh ditulis dengan Px sama dengan akar 2M dikali akar E. Nah, seperti ini. Mengapa kita mencari Px sama dengan? Karena tujuan kita itu untuk mencari hubungan dpx dengan energi. Nah, dpx tadi, dpx seperti yang sudah kita ketahui, sudah dicari tadi, dpx ini adalah kerapatan keadaannya sama dengan dpx per H. Nah, jika Px ini dinyatakan dalam energi partikel, maka dpx ini juga dinyatakan dalam energi partikel, seperti itu. Sehingga kita perlu, untuk mencari dpx, kita harus cari Px-nya dulu. Dari mana Px-nya? Px-nya itu dari persamaan energi partikel. Nih. Nah, setelah Px-nya ketemu sama dengan akar 2ME, maka kita bisa mencari dpx-nya untuk disubstitusikan ke rapat keadaan, ya. Nah, jika kalian kesulitan di sini bisa dimisalkan, ya. Kalau masih ingat dulu waktu mendapat matematika di SMA juga ada, ya. Misalan untuk turunan. Nah, Px ini misalkan adalah Y. Ini adalah Y. Kemudian X-nya itu adalah E. Ini adalah E. X. E-nya ini X. Energinya ini X. Untuk X-nya ini Y. Sehingga persamaan ini bisa dituliskan Y sama dengan akar 2M dikali akar X. Nah, seperti ini. Y sama dengan akar 2M dikali X pangkat setengah, seperti ini. Kemudian dy per dx atau y diturunkan terhadap x, dy per dx. Nah, jika diturunkan, y diturunkan terhadap x, maka hasilnya akar 2M tetap ditulis karena dia sebagai konstanta, tidak berubah. Kemudian x pangkat setengahnya ini yang menjadi masalah, ya. X pangkat setengah jika diturunkan setengahnya keluar menjadi pengali di depan, kemudian dikali X pangkat setengah, ini pangkatnya masih tetap setengah,
Tapi ingat pangkatnya dikurangi 1. Sehingga diperoleh dy dx sama dengan akar 2m per 2 dikali x pangkat negatif setengah. Pangkat negatif setengah. Nah, x pangkat negatif setengah itu sama dengan 1 per akar x. Sehingga bisa dituliskan seperti ini. Dx-nya pindah ruas ke kanan. Akar 2m per 2. X pangkat min setengahnya itu menjadi 1/4 akar x. Dikali dx-nya pindah ruas ke kanan. Dikali dx. Nah, dari sini kita bisa kembali ke persamaan px. Px tadi. Kita kembalikan ke px dan ke e. dy sama dengan akar 2m per 2 dikali 1/4 akar e dx. Ini hasilnya setelah diturunkan. Nah, y tadi adalah px. Kita ganti. Y tadi adalah px berarti d px. Sama dengan akar 2m, tetap akar 2m per, ini per 2, dikali, hati-hati, 1 per akar x. X-nya tadi apa? X-nya adalah e. Akar e kali dx. Dx itu adalah dE. X tadi dimisalkan E. Jadi dx itu bisa dituliskan dE. Nah, seperti ini. Sehingga diperoleh persamaan dpx sama dengan akar 2m dikali setengah dE per akar E. Atau boleh juga dituliskan seperti ini. Ini hanya permainan matematikanya saja. Setelah itu, setelah kita dapatkan nilai dpx, nah, ini setelah kita dapatkan nilai dpx, tinggal disubstitusikan ke persamaan gpx dpx, ke persamaan rapat keadaannya. Nah, tadi kan tujuan kita adalah mencari rapat keadaan yang dinyatakan dalam variabel energi partikel. Ya, jadi kalau dinyatakan dalam energi partikel berarti px-nya ini harus diganti. Ya, fungsinya ini harus diganti. Variabel peubahnya ini harus diganti. Nah, ini dalam E berarti ya, dalam E. Dalam E kemudian tadi kita dapatkan gpx, persamaan gpx dpx, persamaan awal untuk rapat keadaan di satu dimensi tadi sama dengan dpx per h, seperti itu. Nah, jika dia diganti dalam fungsi energi partikel, maka menjadi GE, ini fungsinya menjadi energi ya, DE dalam energi. Kemudian dpx tadi kita sudah cari dalam dpx jika diganti dalam atau diubah dalam bentuk persamaan energi ya, ada hubungannya dengan energi partikel, maka menjadi seperti ini persamaannya. Ini adalah dpx-nya dalam energi partikel. Nah, sudah tinggal disubstitusikan akar M per 2 E pangkat min setengah DE per H. Atau boleh ditulis seperti ini, sama saja ya. Kemudian selain dapat dinyatakan dalam energi partikel, ternyata rapat keadaan itu juga dapat dinyatakan dalam variabel panjang gelombang. Nah, bagaimana caranya? Nah, caranya itu dengan menghubungkan ke persamaan de Broglie. Kenapa de Broglie? Karena dalam de Broglie, persamaan de Broglie itu ada px-nya ya. Kita tahu ada px-nya.
bahwa persamaan de Broglie sama dengan Px sama dengan H per lambda. Ya, ini ada Px-nya. Nah, dari sini nanti kita bisa cari dpx-nya. Ya, sama seperti pada energi partikel tadi. Caranya, langkah-langkahnya sama. Seperti itu. Nah, didapatkan dpx sama dengan min H d lambda per lambda kuadrat. Nah, untuk yang masih bingung, di sini saya juga mau menjelaskan lagi ya. Untuk yang bagaimana menurunkan px sama dengan H per lambda ini menjadi dpx. Untuk yang masih bingung bisa menyimak, untuk yang sudah jelas bisa lanjut di skip. Nah, di sini px sama dengan H per lambda. Oke. Px itu kita misalkan dia adalah Y. Hanya tetap, hanya itu konstanta. Lambda itu adalah kita misalkan X. Ya, lambdanya ini X. Sehingga persamaannya menjadi Y sama dengan H kali X pangkat min 1. Ya. Jika Y ini diturunkan terhadap X, berarti DY dx seperti ini sama dengan kita bisa hitung turunannya hanya tetap H, kemudian min 1-nya untuk pangkat X-nya ini keluar, turun menjadi pengali, dikali X pangkat min 1, hati-hati pangkatnya ini dikurangi 1. Nah, ini. Sehingga dy per dx sama dengan min H per X kuadrat. Dx-nya pindah ruas ke kanan, dy sama dengan min H per X kuadrat dx. Nah, sudah tinggal kita kembalikan ke persamaan aslinya, Px sama dengan H per lambda tadi ya. Sehingga dy ini bisa kita ubah. dy, y tadi adalah Px, berarti dpx sama dengan min H, tetap min H, kemudian per X kuadrat, X tadi adalah lambda. Lambda kuadrat dikali dx. Dx itu adalah d, x-nya tadi lambda, d lambda. Nah, seperti itu. Sama seperti pada energi partikel tadi, dapat keadaan yang dinyatakan dalam energi partikel tadi, sama. Gpx, ini untuk persamaan umumnya. Untuk rapat keadaan di satu dimensi, saya tulis lagi. Dpx, nah ini tinggal disubstitusikan ke sini. Dpx-nya per H. Nah, sehingga G, karena kita mau menyatakan dalam panjang gelombang, lambda, fungsinya diubah. Ini lambda, seperti ini. Sama dengan dpx-nya berubah menjadi dalam bentuk panjang gelombang. Min H per lambda kuadrat dikali D lambda. Hati-hati masih ada per H, berarti dikali seper H begitu. Nah, ini masih ada per H ya. Tinggal dicoret-coret. Nah, gini sehingga didapatkan rapat keadaan dalam variabel panjang gelombang itu adalah min seper lambda kuadrat dikali D lambda. Seperti itu. Nah, sudah. Kemudian kita lanjut ke koordinat spasial 2 dimensi. Kalau tadi koordinat spasial 1 dimensi itu hanya memiliki 1 koordinat saja, berarti kalau 2 dimensi ya 2 koordinat. Ya, seperti itu. Seperti yang sudah kita kenal bahwa untuk 2 dimensi koordinat yang dipakai itu adalah X dan Y. Seperti itu. Nah,
Sama seperti pada satu dimensi, ada posisi, ada momentum, ya, partikel itu memiliki posisi, partikel itu memiliki momentum, partikel itu memiliki elemen fasa, kemudian ada juga volume ruang fase, kemudian rapat keadaan, seperti itu. Sama, langkah-langkahnya sama, hanya yang membedakan ini adalah koordinatnya dan juga posisi koordinat dan juga arahnya. Di sini ada dua, kalau tadi satu dimensi hanya satu. Nah, assembly dalam kotak dalam kotak dua dimensi dengan ukuran panjang sumbu X dan sumbu Y, masing-masing Lx dan Ly. Nah, kalau di satu dimensi tadi, panjangnya itu dinyatakan dalam L saja, ya, dalam L saja. Sedangkan untuk dua dimensi ini karena ada arah, maka Lx dan Ly dibedakan. Lx itu pada arah sumbu X, sedangkan Ly itu pada arah sumbu Y, seperti itu. Di mana posisi partikel dalam assembly tersebut dinyatakan dalam koordinat X dan Y saja. Jadi hanya ada dua, ya. Akibatnya momentum partikel hanya memiliki dua komponen saja. Jadi partikel ini selain memiliki posisi pada sumbu X dan sumbu Y, terhadap sumbu X dan sumbu Y, dia juga punya momentum terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, kalau tadi posisinya adalah Lx dan Ly, sekarang momentumnya menyesuaikan Px dan juga Py. Seperti itu. Nih. Nah, sekarang kita membahas ke elemen ruang fasa dulu, ya. Bagian yang mewakili ruang fasanya dibatasi oleh koordinat X sampai X plus dx, ini pada sumbu X, sedangkan pada sumbu Y dibatasi dari Y sampai Y plus dy. Nah, untuk momentumnya juga sama, menyesuaikan Px sampai Px plus dpx, Py sampai Py plus dpy. Nah, untuk simbolnya masih sama seperti pada koordinat spasial satu dimensi, yaitu d tau, d kecil. Itu untuk elemen ruang fasanya. Elemen ruang fase. Nah, seperti ini. Kemudian untuk elemen ruang fase, ya, adalah perkalian dari antara posisi dengan momentum. Di sini pada sumbu X yaitu dx dikali dpx, pada sumbu Y dy dikali dpy. Nah, selain elemen ruang fasa, ada juga volume ruang fasa, sama seperti satu dimensi. Kita bisa membahas volume ruang fasanya untuk semua posisi, ya, yang kontinu sama seperti satu dimensi tadi. Nah, hanya yang membedakan untuk volume ruang fasa di spasial dua dimensi ini, integralnya integral rangkap. Kenapa? Karena ada dua arah, yaitu pada arah sumbu X dan arah sumbu Y, sehingga diperlukan integralnya rangkap. Ya, seperti itu. dx, dpx, dy, dpy. Nah, yang diintegralkan ini apa? Yang diintegralkan sama seperti pada koordinat satu dimensi tadi. Yang diintegralkan itu posisinya. Ya, bukan momentumnya, tapi posisinya. Posisinya terhadap sumbu X, posisinya terhadap sumbu Y, seperti itu. Sehingga untuk integral dx-nya adalah Lx, integral dy-nya adalah Ly, ya, dengan batas yang sudah disampaikan tadi. Ini dpx dpy, ini masih tetap dpx dpy. Nah, kemudian untuk di spasial dua dimensi ini ternyata juga ada syarat untuk prinsip ketidakpastian Heisenberg-nya pada ukuran minimum fasanya. Ya. Jadi ruang fasanya ini juga ada aturannya, ya, untuk sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg.
ukuran minimumnya itu simbolnya masih sama, delta atau min, delta besar ya. Posisi dikali dengan momentum, karena di sini dua arah, maka pada arah sumbu X dan sumbu Y. Ini delta X, delta PX, delta Y, delta PY. Ini setara dengan H kuadrat. Oke. H kuadrat. Kenapa H kuadrat? Kenapa H kuadrat? Karena di sini kan ada dua arah nih pada sumbu X. Pada sumbu X itu delta X, delta PX. Nah, ini syaratnya itu minimum adalah H, kemudian untuk delta Y, delta PY minimum juga H. Nah, sehingga jika ada sumbu X dan sumbu Y ini dikalikan, maka syarat minimumnya juga dikalikan H dikali H. Hasilnya syarat minimumnya adalah H kuadrat. Seperti itu. Nah, dengan demikian jumlah keadaan yang terdapat dalam elemen ruang fasa, jumlah keadaan tadi adalah N, ya. Karena dia dalam elemen ruang fasa maka ditulis Dn. Sama dengan volume ruang fasa dibagi dengan ukuran minimumnya. Volume ruang fasanya tadi sudah diperoleh, yaitu Lx, Ly, dpx, dpy, ini dibagi minimumnya. Minimumnya itu H kuadrat. Nah, untuk di spasial dua dimensi ini ya, elemen ruang momentum yang dibatasi oleh momentum total antara P sampai P ditambah dp, ya, di mana momentum total karena ini adalah berdimensi dan pada sumbu X dan sumbu Y, sehingga momentum totalnya itu diperoleh P kuadrat sama dengan PE kuadrat ditambah PY kuadrat. Yang dipakai adalah momentum total. Ini bukan PY sendiri, tapi momentum total. Ingat, seperti ini. Nah, lanjut. Nah, elemen ruang momentum tersebut akan berupa sebuah kulit bola dengan jari-jari P dan ketebalan dp seperti ini. Ini cincin ya, sebuah cincin. Cincin. Oke. Cincin untuk dua dimensi itu cincin. Mohon maaf, untuk dua dimensi itu elemen ruang momentumnya itu berupa cincin. Nah, dengan jari-jari L dan ketebalannya dp. Ketebalan cincinnya itu dp. Jari-jari cincinnya itu P. P tadi adalah momentum totalnya ya, dalam momentum total. Nah, oleh karena itu kita bisa cari nih keliling cincinnya terlebih dahulu. Keliling cincin. Cincin itu berbentuk lingkaran ya, sehingga kelilingnya itu sama dengan, kalau keliling lingkaran K sama dengan 2 pi R. Nah, karena di sini adalah R-nya itu jari-jari adalah momentumnya sama dengan 2 pi kali P. Nih. Sedangkan untuk tebalnya, tebal cincinnya, ini bukan kulit bola ya, namun cincin. Sedangkan untuk tebalnya dp, ini. Kemudian dengan demikian luas cincin ya, sehingga kita bisa menghitung nih luas cincin. Kalau masih ingat, luas itu adalah untuk persegi panjang. Ini kan cincin kalau dipotong, kita ambil elemennya, nah, kita potong kecil-kecil, ini akan membentuk persegi ya. Hampir mendekati seperti persegi panjang untuk sebuah persegi, bangun persegi. Nah, kalau masih ingat rumusnya itu adalah untuk persegi luas sama dengan
panjang dikali lebar. Ini untuk persegi panjang ya. Nah, panjangnya itu apa? Panjangnya itu adalah kelilingnya ini, keliling. Panjangnya ini keliling. AP, lebarnya apa? Lebarnya ya tebalnya, yaitu DP. Nah, sehingga luas cincinnya itu setara dengan KP kelilingnya, keliling cincin dikali dengan tebalnya DP. KP tadi kita sudah cari 2 pi kali P, ini KP dikali DP. Sehingga luas cincin sama dengan di sini disimbolkan DSP sama dengan 2pi P DP. Seperti itu. Nah, kemudian untuk rapat keadaan persatuan volume 2 dimensi, ya, rapat keadaannya untuk 2 dimensi berarti rapat keadaan persatuan volumenya itu perluasnya. Kalau tadi di 1 dimensi itu perpanjangnya ya, volumenya itu panjangnya. Kalau di sini volumenya yang dimaksud adalah luas, karena 2 dimensi. Ya. Sehingga sesuai dengan persamaannya ya, persamaan untuk rapat keadaan persatuan volumenya ya, di sini persatuan volumenya itu luas. GP DP masih sama nulisnya, ini rapat keadaan ya. Sama dengan DN tadi jumlah keadaan untuk setiap elemen ruang fasanya, dibagi dengan LX LY. LX LY ini apa? Ini adalah luasnya. Ya, sehingga DN tadi sudah kita cari. DN pada slide sebelumnya. Nah, ini. DN itu adalah LX, LY, DPX, DPY. DN, di sini saya tuliskan terlebih dahulu, DN adalah LX, LY, DPX, DPY per H kuadrat. Oke. Nah, di sini DN dibagi LX, LY. Ini bisa dicoret, LX, LY-nya tinggal DPX, DPY per H kuadrat. Nah, DPX, DPY itu adalah DPX dikali DPY. DPX, DPY itu adalah DSP. Yaitu luasnya. Nah, ini itu adalah DX pada sumbu X, DPX pada sumbu X, dan dikali DPY. Sama dengan DSP. Ya, tinggal disubstitusikan sehingga diperoleh persamaan ini. Seperti itu. Untuk LX, LY-nya bisa hilang karena bisa dicoret dengan ini. Oke. Setelah itu kita hubungkan lagi nih, sama seperti pada 1 dimensi tadi. Kita hubungkan rapat keadaan persatuan volume, kita hubungkan dengan energi partikel. Ya, energi partikel ini persamaannya. Kenapa di sini hanya P? Karena P di sini adalah P total, momentum total, bukan PX sendiri, PY sendiri, tapi P di sini adalah momentum totalnya. Ya, momentum total lagi P kuadrat sama dengan PX kuadrat ditambah PY kuadrat. PY kuadrat. Nah, ini P kuadratnya ya. Sama seperti pada 1 dimensi tadi. Kita harus cari P dulu untuk memperoleh DP. Ya, di sini kan yang kita butuhkan adalah DP-nya. Ini. Kita ubah untuk mensubstitusikan ke sini. Kita cari DP.
Sehingga dp sama caranya seperti pada satu dimensi, ya. dp ini diturunkan terhadap E. P ini diturunkan terhadap E. Diperoleh akar M per 2 E pangkat min setengah DE. Ya. Di sini saya tidak menjelaskan lagi karena caranya itu sama persis seperti pada satu dimensi tadi. Ya, kalau kalian masih bingung bisa diputar lagi ke penjelasan yang sebelumnya, ya. Nah, jika dinyatakan dalam rapat keadaan persatuan volume, jika dinyatakan dalam energi partikel, ya, dalam variabel energi partikel, ya, P-nya ini diganti E, ya, jangan lupa P-nya ini diganti E. Nah, dan persamaannya berubah dalam E juga, ya, karena tadi G P D P itu sama dengan 2 pi P dP per H kuadrat. Nah, dP-nya ini kita ganti dengan yang persamaan dP dalam bentuk E ini. Sehingga diperoleh D E D E sama dengan 2 pi P per H kuadrat. Nah, P-nya ini kita ganti juga ya. Kita ganti juga dengan akar 2 M akar E, kemudian dP-nya juga kita ganti akar M per 2 E pangkat min setengah DE. Nah, sudah. Ini tinggal mensubstitusikan saja ya, sehingga diperoleh persamaan rapat keadaan dalam dinyatakan dalam energi partikel. Nah, ini hasilnya. Kemudian selain energi partikel, apakah di dua dimensi bisa untuk rapat keadaannya bisa dinyatakan dalam panjang gelombang? Bisa. Caranya sama persis caranya. Ya, kita menggunakan persamaan de Broglie yang ada momentumnya ya, ada P-nya. Ini diubah ke dP dulu, caranya sama seperti di satu dimensi. Di sini saya tidak menjelaskan lagi. Kemudian untuk rapat keadaannya juga sama, tinggal dimasukkan. Tadi kita peroleh GP dP, ini untuk persamaan rapat keadaannya di dua dimensi secara umum, itu adalah 2 pi PdP per H kuadrat. Nah, untuk mengubahnya dalam persamaan gelombang, berarti kita ganti P dengan lambda. P ini diganti dalam lambda, P ini diganti H per lambda, kemudian dP ini diganti min H D lambda per lambda kuadrat. Sehingga diperoleh hasil G lambda D lambda sama dengan 2 pi per lambda pangkat 3 D lambda. Nah, demikian untuk koordinat 2 dimensi, koordinat spasial 2 dimensi. Nah, sekarang kita menuju ke koordinat spasial 3 dimensi. Nah, sama halnya dengan koordinat 1 dimensi, 2 dimensi, ya, 3 dimensi pun sama. Ada posisi, kita akan membahas tentang posisinya partikel itu seperti apa, kemudian momentumnya seperti apa, batas posisinya pada masing-masing sumbu atau masing-masing koordinat itu seperti apa, gitu. Kemudian ada juga elemen kecil, ruang fasanya itu bagaimana, volumenya bagaimana, ruang fasanya, jumlah keadaan, kemudian rapat keadaan persatuan volume, ya. Untuk 3 dimensi ini, ya, assembly-nya dalam kotak 3 dimensi,
dengan ukuran panjang pada sumbu X berarti LX, pada sumbu Y itu LY, pada sumbu Z itu LZ, seperti itu. Nah, sama halnya dengan posisi, ada juga momentum ya. Kalau momentum di terhadap sumbu X ya PX, sumbu Y ya PY, sumbu Z ya PZ. Jadi ada 3 posisi, ada 3 momentum seperti itu. Nah, untuk elemen kecilnya, elemen kecil ruang fasanya, kita beralih ke ruang fasanya lagi ya. Elemen kecil ruang fasanya yang mewakili ya, sama simbolnya seperti pada 1 dimensi, 2 dimensi, sama simbolnya, yaitu D tau, D kecil tau ya. Di sini D tau itu untuk ruang fasa itu perkalian antara posisi dengan momentumnya. Karena di sini ada 3 koordinat, maka untuk masing-masing koordinat ini posisi dikali momentum, untuk masing-masing koordinatnya juga dikali. Jadi pada sumbu X dikali pada sumbu Y dikali pada sumbu Z. Seperti itu. Jadi D-nya sama dengan DX DPX dikali DY DPY dikali DZ DPZ. Seperti itu. Nah, kemudian kita beralih lagi ke volume ruang fasa. Setelah elemen kecil kita tahu, kita bisa cari, kita beralih ke volume ruang fasa yang lebih luas, yang lebih besar ya. Volume itu sifatnya kontinu, berarti pemakai integral. Karena dia di 3 dimensi, maka integralnya rangkap 3 gitu. Kalau dia di 2 dimensi ya rangkap 2, kalau di 1 dimensi hanya 1 integralnya, seperti itu. Nah, integral rangkap 3 dari dx, dy, dz kali c. C ini adalah dpx, dpy, dpz. Nah, ini dia disimbolkan C kecil. Kalau langsung dpx, dpy, dpz bagaimana? Boleh. Boleh, bebas ya. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah integralnya ya. Jadi untuk sumbu X itu diintegralkan sendiri posisinya. Kemudian untuk di sumbu Y itu posisinya juga diintegralkan sendiri. Pada sumbu Z juga integralnya diposisikan sendiri. Sehingga integral dx itu adalah Lx, integral dy itu adalah Ly, dan integral dz itu adalah Lz. Nah, untuk pada koordinat spasial 3 dimensi ini juga memiliki ukuran minimum nih. Ukuran minimum ruang fasa. Ya, ukuran minimum ruang fasanya itu sama seperti di 2 dimensi dan 3 dimensi ya. Karena ini ada 3 koordinat, ada 3 koordinat yaitu koordinat sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, pada sumbu X syaratnya sama. Delta X, delta Px itu minimum adalah setara dengan konstanta Planck. Untuk sumbu Y, delta PY juga sama setara dengan konstanta Planck. Delta Z, delta PZ juga sama setara dengan konstanta Planck. Sehingga jika ketiganya ini dikalikan, maka syarat minimumnya juga dikalikan. Sehingga syarat minimumnya untuk ukuran minimum ruang fasanya yang sesuai dengan prinsip Heisenberg itu adalah H kali H sama dengan H pangkat 3. Nah, kemudian jumlah keadaan yang terdapat dalam elemen ruang fase delta tau P. Ini untuk jumlah keadaan masih sama Dn ya. Dn sama dengan volumenya tadi dibagi dengan ukuran minimum ruang fasanya. Volumenya itu adalah Lx, Ly, Lz, dpx, dpy, dpz dibagi dengan ukuran minimum ruang fasanya yaitu H pangkat 3. Sehingga diperoleh seperti ini. Nah, dari persamaan ini ya dapat dinyatakan jumlah keadaan dalam elemen momentum itu berada antara Px sampai dengan Px plus dpx untuk sumbu X, kemudian untuk sumbu Y itu Py sampai Py plus dpy,
Dan pada sumbu Z adalah PZ sampai PZ plus DPZ. Nah, seperti itu. Kemudian untuk ruang momentumnya berbentuk seperti balok karena ini adalah 3 dimensi ya. Itu dengan ukuran dpx, dpy, dpz. Panjang kali lebar kali tinggi. Panjang itu dpx, lebar itu dpy, tingginya dpz. Seperti itu. Untuk mempermudah analoginya seperti itu. Nah, cara lain yang membuat elemen ruang momentum ini dibatasi oleh momentum total antara P sampai dengan P ditambah dp. Ini untuk momentum totalnya, jadi sama seperti 2 dimensi, ya. Pakainya momentum total. Di 3 dimensi juga momentum total, karena di 3 dimensi ada 3 arah, maka momentum totalnya P kuadrat sama dengan PE kuadrat ditambah PY kuadrat ditambah PZ kuadrat. Nah, seperti ini. Kemudian untuk elemen ruang momentum berupa kulit bola. Nah, untuk di 2 dimensi tadi berupa cincin ya, bukan kulit bola, berupa cincin. Tapi untuk di 3 dimensi dia berupa kulit bola dengan jari P dan ketebalan dp. Nah, jari-jarinya P, ketebalannya dp, sama seperti di 2 dimensi tadi. Jari-jarinya P, ketebalannya dp. Nah, untuk luas kulit bola tersebut adalah luas kulit bola itu kalau kita masih ingat ya, luas kulit bola itu 4 kali luas lingkaran. 4 kali luas lingkaran 4 kali pi r kuadrat. Nah, seperti ini ya. Di sini luasnya disimbolkan SP sama dengan 4 pi sama ya kayak 2 seperti di 2 dimensi tadi disimbolkan SP. R-nya itu adalah P kuadrat. Nah, tebalnya dp sama. Sehingga DPP ini volume kecilnya. Volume itu kalau kita masih ingat luas alas kali tinggi ya. Nah, luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah SP, sedangkan tingginya adalah DP. Tinggi itu tebalnya di sini. Sehingga DPP sama dengan 4pi P kuadrat DP. Nah, oke. Dengan mengganti dpx, dpy, dpz pada persamaan jumlah keadaan yang terdapat dalam elemen ruang fase delta tau P dengan dvp pada persamaan kulit volume bola diperoleh ungkapan lain. Nah, ini untuk dn-nya Lx, Ly, Lz ini dp-nya ya. dp-nya sama dengan 4pi P kuadrat dp. Ini untuk dn-nya, mohon maaf. Untuk dn-nya Lx, Ly, Lz 4pi P kuadrat dp per H pangkat 3 ini bisa dituliskan dx, dy, dz-nya. Nah, ini adalah dx, dy, dz-nya. Panjang kali lebar kali tinggi, ini adalah volumenya ya. Nah, mohon maaf seperti ini ya. Oke, ini untuk ungkapan volumenya ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi, mengganti dpx, dpy, dpz dengan dpp. Sudah? Sehingga diperoleh dn sama dengan Lx, Ly, Lz di 4pi P kuadrat dp per H pangkat 3. Sehingga rapat keadaan persatuan volumenya dn dibagi volumenya. Ya, di sini volume ya, karena persatuan volumenya itu adalah volume itu sendiri. Kalau persatuan volume untuk 2 dimensi luas, persatuan volume untuk 1 dimensi panjang. Seperti ini, tinggal dimasukkan, disubstitusikan. Oke, untuk menyatakan ke dalam variabel energi E sama dengan P kuadrat per 2M, caranya sama seperti pada 2 dimensi dan juga pada 1 dimensi. Ya. Sama persis sekali.
Ini dp-nya tinggal disubstitusikan. Nah, sehingga diperoleh GE DE sama dengan 1/H⁻3 4I akar 2 M pangkat 3/2 E pangkat setengah DE. Ini untuk rapat keadaan persatuan volume dalam energi, dalam variabel energi partikelnya. Nah, dia juga bisa dinyatakan dalam panjang gelombang ya, kerapatan keadaan atau jumlah keadaan persatuan volumenya itu atau nama lainnya rapat keadaan ya, dapat dinyatakan dalam variabel panjang gelombang. Nah, caranya sama, tinggal disubstitusikan dp sama dengan tadi Lx Ly Lz ini 4I P kuadrat dp per H⁻3. Nah, ini tinggal disubstitusikan P dan dp-nya. Sehingga diperoleh G lambda, D lambda adalah 4I per lambda pangkat 4 D lambda. Nah, di sini saya membuat tabel untuk lebih memudahkan, membedakan untuk 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Dimulai dari elemen kecil ruang fasa, volume ruang fasa, kemudian jumlah keadaan yang terdapat dalam elemen ruang fasa, jumlah keadaan persatuan volume assembly atau ini disebut dengan kerapatan keadaan. Kemudian kerapatan keadaan dalam variabel energi partikel, kerapatan keadaan dalam panjang gelombang, seperti ini. Sekian presentasi video dari saya. Jika ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.